Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Melanie Patricia dengan NPM B1A025168. Saya berasal dari kelas C. Baiklah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa penegakan hukum merupakan salah satu pilar fundamental dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu masyarakat. Pada dasarnya, hukum itu tidak dapat berdiri sendiri sebagai sekedar kumpulan aturan tertulis, melainkan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari dinamika kehidupan sosial. Oleh karena itu, dalam memahami proses penegakan hukum, pendekatan normatif saja tidak cukup, melainkan hukum itu harus dipahami melalui perspektif yang luas. Salah satunya melalui pendekatan sosiologis. Aspek sosiologis penegakan hukum menempatkan hukum sebagai gejala sosial yang tumbuh, berkembang, serta beroperasi di tengah interaksi manusia dan struktur masyarakat. Dengan kata lain, keberhasilan atau kegagalan itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti budaya, nilai, norma sosial, kondisi ekonomi, struktur kekuasaan, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang topik yang sudah saya pilih, yaitu penegakan budaya hukum masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum. Aspek sosiologis penegakan hukum adalah budaya hukum masyarakat, yaitu cara masyarakat memandang, memahami, dan mematuhi hukum. Dalam perspektif sosiologis, hukum tidak akan berjalan dengan efektif apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum yang baik atau tidak menganggap hukum sebagai norma yang wajib dihormati. Budaya hukum mencakup kebiasaan, nilai-nilai sosial, tingkat kepatuhan, dan persepsi masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Selain itu, apabila masyarakat memandang aparat sebagai pihak yang tidak adil, tidak profesional, atau tidak transparan, maka kepercayaan mereka terhadap sistem hukum pun akan melemah. Menurutnya, kepercayaan ini berdampak langsung pada rendahnya kepatuhan karena masyarakat merasa hukum tidak memberikan kepastian dan keadilan hukum yang seharusnya. Jika masyarakat lebih terbiasa mencari jalan pintas daripada mengikuti proses hukum yang berlaku, maka aturan yang baik sekalipun akan sulit diterapkan. Secara keseluruhan, budaya hukum masyarakat merupakan fondasi utama dalam penegakan hukum. Dengan kata lain, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga oleh penerimaan sosial, kepercayaan publik, dan kualitas interaksi antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Kasus pungli dalam penegakan hukum lalu lintas menunjukkan pengaruh aspek sosiologis terhadap perilaku masyarakat dan aparat. Budaya permisif terhadap praktik uang damai membuat sebagian warga memilih membayar uang kepada petugas daripada mengikuti prosedur hukum. Hal ini menandakan lemahnya budaya hukum. Dalam konteks ini, pungli bukan hanya sekedar pelanggaran administratif atau moral, tetapi merupakan produk interaksi sosial yang kompleks antara budaya hukum, persepsi publik, kondisi ekonomi, serta legitimasi institusi hukum di mata masyarakat. Kepercayaan rendah terhadap proses tilang yang dianggap merepotkan juga mendorong masyarakat untuk melakukan pungli. Alih-alih memahami pentingnya kepatuhan terhadap sistem penegakan hukum, masyarakat justru lebih mengutamakan kepraktisan. Mereka memaknai prosedur formal seperti sidang tilang sebagai sesuatu yang menyulitkan, memakan waktu, dan tidak efisien. Faktor ekonomi turut mempengaruhi perilaku ini karena membayar di tempat dianggap lebih cepat dan mudah. Praktik pungli yang terus berlangsung akhirnya menormalisasikan perilaku menyimpang, sehingga masyarakat mulai menganggap sebagai bagian dari sistem, bukan pelanggaran hukum. Kasus pungli dalam penegakan hukum lalu lintas menegaskan pentingnya penerapan aturan hukum yang jelas di Indonesia. Secara formal, pelanggaran lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mewajibkan setiap pelanggaran ditindak melalui mekanisme tilang resmi. Praktik pungli jelas melanggar ketentuan ini karena bypass prosedur hukum yang sah. Selain itu, pungli termasuk
kategori perbuatan koruptif yang dilarang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, karena aparat menerima sesuatu yang bukan haknya untuk kepentingan pribadi. Praktik pungli ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga melemahkan efektivitas penegakan hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat. Oleh karena itu, penerapan aturan secara konsisten dan dukungan masyarakat sangat penting untuk memastikan hukum berjalan efektif dan adil. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang aspek sosiologis penegakan hukum dalam masyarakat. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.